Dia bilang bahwa bahkan di satu payung yang sama ada orang yang menangis dan ada orang yang tertawa atas kematian satu orang. Itu dalam sekali maknanya. Jadi bahkan di masyarakat Iran figur Presiden Raisi itu sangat diperdebatkan. Ada yang memandang bahwa figur Presiden Raisi itu adalah pahlawan, terutama di kalangan orang-orang konservatif ya, orang-orang yang kemudian memandang bahwa ide-ide gagasan Khomeini, Ayatollah Khomeini dalam Inqilab itu harus terus dilanjutkan gitu ya, perjuangan melawan Amerika, perjuangan melawan Zionis Israel gitu, itu perjuangan yang harus dilanjutkan dalam bentuk jihad untuk mempertahankan hak-hak mustadafin dan untuk melanjutkan visi Mahdi, visi Imam Mahdi. Nah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Ngalir, dimanapun teman-teman semua berada. Kembali lagi kita dalam Ngalir kali ini ngobrol ala IR di Department of International Relations, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini saya Muhammad Rizky Utama. Dan saya tidak sendiri. Di sini ada rekan saya, ada Mas Haza Fadli Robi. Selamat pagi. Pagi Bu. Mas Haza. Pagi. Oke, kita mau membahas satu hal yang menarik nih. Iya benar banget. Yang baru saja terjadi. Jadi beberapa hari sebelum sesi ini direkam, Presiden Iran Ibrahim Raisi bersama Menteri Luar Negerinya itu mengalami kecelakaan helikopter. Ya. Nah itu banyak hal kemudian kita melihat di media, apa sih kemudian perkembangan yang terjadi gitu ya. Mungkin kita langsung ngobrol aja deh. Iya gimana? Bung, gimana nih kalau misalnya Bung Haza nih melihat politik Iran dalam negerinya saat ini dikala presidennya meninggal dunia. Ya ini menarik ya Bung ya. Soalnya orang-orang kalau bahas politik Iran tuh kecenderungannya suka simplistik ya. Sebenarnya suka menyederhanakan dan gumun gitu ya sama narasi media mainstream. Karena biasanya orang Indonesia kan ngelihat perkara Iran tuh dari CNN, dari BBC, dari media-media barat lah yang atau mungkin bahkan dari media Islam yang punya kecenderungan untuk memandang Iran sebagai negara Syiah secara negatif. Betul. Jadi Iran itu seolah-olah negara yang mengerikan ya. Memang ada beberapa hal-hal yang negatif yang terjadi karena kebijakan pemerintahan Iran misalnya di Suriah, di Yaman dan sebagainya. Tapi ya kita harus melihat dalam nuansa yang lebih akademis gitu ya. Nah, bagaimana melihat politik Iran setelah kemarin tragedi kecelakaan jatuhnya helikopter di Azerbaijan Timur, masih provinsi di Iran yang berbatasan langsung dengan Republik Azerbaijan. Nah, kalau kita memahami politik Iran setelah wafatnya Presiden Raisi, bahkan kalau dalam redaksinya orang-orang Syiah itu syahid, kesyahidan Presiden Raisi dan juga dan di rombongan itu kan juga ada Menteri Luar Negeri Abdullahian, terus juga ada Gubernur Azerbaijan Timur, ada juga Imam Sholat Jumatnya Tabriz. Imam Sholat Jumat itu penting kalau di Iran ya. Jadi kalau dalam perspektif Syiah ya, mungkin Bu Muta juga pernah belajar karena dulu pernah riset juga. Imam Sholat Jumat dalam politik Iran itu penting sekali karena merupakan salah satu orang yang menjadikan referensi dalam beragama di Iran gitu. Dan juga ada beberapa penasehat beliau di dalam helikopter, lalu kemudian helikopternya jatuh. Nah, bagaimana kita memahami ini semua? Jadi sekarang Iran itu belum lama mengadakan pemilu. Pemilunya itu kalau nggak salah sekitar tahun kemarin ya, 2023 akhir, tengah menuju akhir gitu. Dan yang perlu ditekankan dari sini adalah bahwa proses pemilihan umum di Iran itu berlangsung dengan partisipasi kurang lebih 40-45%. Itu angka paling konservatif lah. Jadi sangat rendah sekali. Rendah sekali. Iya. Daripada di Indonesia ya? Indonesia tinggi sekali. Indonesia sangat tertarik dengan excited, pemilu ya. Iya, meskipun ya kita tahu hasilnya seperti apa. Tapi kemudian di Iran itu orang-orang
sebenarnya sedang tidak tertarik sekali untuk mengikuti proses demokrasi karena paham bahwa yang berkuasa ya sudah dari faksi-faksi itu saja gitu. Nah, cuma kemudian meskipun kemudian hasil pemilu di Iran itu berakhir pada kemenangan Presiden Raisi yang sudah almarhum sekarang ini, tapi kita tidak boleh memungkiri bahwa ada faksionalisme politik di antara orang-orang yang selama ini dilihat sebagai memiliki ideologi yang serupa, merepresentasikan satu posisi politik yang serupa gitu ya. Dan dalam media barat, faksi ini seringkali dinamakan sebagai hardline conservatives gitu ya. Maksudnya orang-orang konservatif padahal sebenarnya mereka dalam ejawantah kebijakan politik itu punya preferensi yang berbeda-beda antara satu sama lain. Misalnya kalau dalam Iran itu ada faksi konservatif yang lebih reformis, yang kemudian mereka lebih terbuka untuk kemudian mengadakan negosiasi dengan Barat, misalnya ini direpresentasikan dalam figur Hasan Rouhani gitu ya, atau faksi konservatif tapi lebih sosialis, itu misalnya Mahmud Ahmadinejad yang kemarin mau mencalonkan diri tapi gagal gitu ya, karena menarik ya, itu menarik banget itu kalau itu nggak tahu tuh ntar sama Israel seperti apa gitu. Nah tapi kemudian karena kita terlalu sering mengikuti narasi media Barat dan juga narasi media ya kita bilang saja sebagai media Islam yang bias terhadap Syiah gitu, ya sudah kita tidak mendapatkan full picture gitu. Padahal ada kontestasi internal yang perlu kita lihat, dan adanya kematian kewafatan dari Presiden Raisi ini memberikan kesempatan baru bagi beberapa faksi untuk memajukan calon-calonnya. Kan sekarang yang menggantikan adalah Wapres Raisi gitu ya. Menarik. Wapresnya beliau, tapi kemudian ada beberapa orang yang sebenarnya sedang melakukan antisipasi dan penghitungan politik bagaimana agar calon yang mereka selalu ingin bawa ke pentas politik tertinggi di Iran itu bisa menang pada akhirnya, Bung. Nah, ini salah satunya adalah Dr. Ghalibaf ya. Dr. Ghalibaf ini adalah salah seorang politisi penting, sekarang menjadi ketua DPR Iran, Majelis Syuro, dan punya dukungan penting dari IRGC ya, Iranian Revolutionary Guard Corps ya, salah satu elemen penting dalam militer Iran yang sering kali dilibatkan dalam operasi-operasi militer Iran di Suriah dan Yaman gitu. Itu. Sementara kita mulai dari situ dulu. Oke. Yeah. Nah tadi kayaknya menarik nih, ya kan? Mungkin Sobat HI dan Sobat Ngalir nih juga mau tahu kan sebenarnya apa sih yang sedang terjadi di dalam masyarakat Iran sendiri. Tadi kan ada faksi-faksi dan kenapa kemudian beberapa kalangan masyarakat di Iran justru merayakan wafatnya Raisi tersebut. Iya, ini kemarin saya pantau dari seorang mahasiswa lulusan Universitas Tehran, Danish Gahi Tehran, lulusan program bahasa sastra Tehran, bahasa Persia maksud saya, dari Universitas Tehran. Dia kemarin upload seperti ini. Di story-nya dia bilang bahwa bahkan di satu payung yang sama ada orang yang menangis dan ada orang yang tertawa atas kematian satu orang. Itu dalam sekali maknanya. Jadi bahkan di masyarakat Iran figur Presiden Raisi itu sangat diperdebatkan. Ada yang memandang bahwa figur Presiden Raisi itu adalah pahlawan. Terutama di kalangan orang-orang konservatif ya, orang yang kemudian memandang bahwa ide-ide gagasan Khomeini, Ayatollah Khomeini dalam Inqilab itu harus terus dilanjutkan gitu ya, perjuangan melawan Amerika, perjuangan melawan Zionis Israel gitu, itu perjuangan yang harus dilanjutkan dalam bentuk jihad untuk mempertahankan hak-hak mustad'afin dan untuk melanjutkan visi Mahdi, visi Imam Mahdi. Nah itu visi politik Imam Mahdi. Itu tuh penting sekali. Tapi ada juga dan ini juga tidak sedikit menurut saya ya, terutama sekali di kelas menengah yang terdidik, yang punya posisi ekonomi yang ya tidak terlalu privilege tapi tidak di bawah juga. Maksudnya mereka berada di tengah-tengah, betul-betul middle class. Mereka ini adalah kelas-kelas yang sebenarnya memiliki aspirasi agar Iran bisa menjadi negara yang bisa lebih terbuka dalam kebebasan berekspresi, dan salah satunya adalah yang sedang sangat getol sekali diperbincangkan dalam masyarakat Iran adalah hak untuk tidak menggunakan hijab. Nah itu yang kemudian sekarang jadi gerakan tuh di antara masyarakat Iran ya. John Zian Azadi ya,
roti, kebebasan dan satu lagi woman life and liberty ya. Perempuan kebebasan dan kesejahteraan seperti itu. Janjian Azadi disingkat seperti itu. Itu kan jadi populer slogan itu diteriakkan, dilantangkan oleh perempuan-perempuan Iran, terutama sekali anak-anak sekolahan, anak-anak SMA gitu ya. Anak SMA di Iran yang kemudian mereka sering sekali foto lepas jilbab gitu. Untuk menunjukkan bahwa mereka itu tidak terikat sama fatwa-fatwa para ulama-ulama di Qom, di Mashhad gitu. Mereka terlepas dari itu semua dan mereka ingin bebas gitu. Ini jadi perdebatan tersendiri begitu ya di masyarakat Iran karena mereka ingin untuk lebih dapat space gitu di masyarakat dan sistem politik Iran. Menarik. Tapi mungkin saya bisa ngasih saran ya untuk sobat ngalir semua. Mungkin ada beberapa terminologi yang mungkin masih bingung di sini. Kalau saran saya, coba nanti kalian ketika dalam waktu senggang cari imamah ya, konsep imamah di Iran. Nah itu nanti kalian akan masuk ke dalam konsep pemerintahannya Iran. Betul. Ada nanti namanya wilayatul faqih ya kan, dan itu yang akan memberikan gambaran terkait dengan politik yang ada di Iran. Dan juga kenapa sebenarnya di Iran itu kalau misalnya presidennya meninggal, ya dia akan tetap bisa jalan sebagai negara. Nah itu yang perlu mungkin teman-teman bisa lihat ya, sobat ngalir lihat. Nah ini kemudian kita menuju nih, kita kan ngomongin imamah ya. Nah kita ngomongin imamah di Iran ini kan sekarang Ayatullah Khamenei. Khamenei. Nah gimana sih sekarang kalau misalnya Bung Haza lihat nih Khamenei dengan tragedi yang baru saja terjadi ini. Nah jadi kalau kita memahami politik Iran itu kita harus paham juga bahwa Iran itu juga punya sistem. Jadi dia tidak mentok dalam satu keyword yang kita sebut sebagai absolutisme. Enggak. Betul. Ya dulu saya pernah ngobrol juga sama seorang pemuka Syiah untuk riset jelas. Untuk sebuah tujuan akademik. Jadi beliau bilang bahwa orang Indonesia itu ketika melihat satu negara, satu kawasan itu seringkali buta dengan bias-bias tertentu. Nah, salah satu bias yang seringkali melanda orang Indonesia adalah bias yang sifatnya sektarian atau yang sifatnya ideologis gitu ya. Nah, karena itu kita tidak bisa melihat secara objektif. Nah, jadi di Iran itu kita tidak bisa serta-merta mengatakan bahwa Iran itu absolutis. Padahal di Iran institusi wilayatul faqih yang kemudian itu dikawal oleh rahbar. Rahbar itu adalah pemimpin revolusi. Kenapa ada rahbar? Rahbar itu adalah ijtihad fikih menurut madhab Ja'fariyah. Ya, jadi kalau sobat ngalir mau tahu, Iran itu kan negaranya Syiah Itsna Asyariyah, Syiah Imam 12. Yang secara fikih menganut mazhab dari Imam Ja'far bin Abu Thalib, ya kan. Nah, Imam Ja'far ini fikihnya berbeda dari mazhab-mazhab yang kita ketahui dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, misalnya Hambali, Hanafi, Maliki, Syafi'i begitu ya. Nah, salah satu hal yang kemudian menjadi unik dalam pemikiran Imam Ja'far karena mereka juga punya satu perbedaan yang signifikan secara teologis adalah bahwa mereka percaya akan kepemimpinan Ahlul Bait. Ya, pentingnya keluarga Nabi untuk meneruskan kepemimpinan umat setelah wafatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah salah satu yang kemudian meneruskan pemimpinan itu adalah Imam Mahdi dan menurut ajaran Syiah Imam Mahdi itu menghilang. Nah, sehingga kemudian ketika Imam Mahdi ini hilang sampai nanti kemudian muncul di akhir zaman, Imam Mahdi ini harus digantikan oleh sebuah sistem yang terdiri dari para ulama dan sistem ini disebut sebagai marja'iyah. Marja'iyah ini sistem yang mirip-mirip dengan, kalau bahasa profesionalnya mirip dengan sistem profesorship sebenarnya. Betul. Jadi tidak jauh beda dengan itu. Jadi setiap orang yang ingin terlibat dalam sistem marja'iyah ini harus mengikuti pendidikan yang konsisten, bersanad, berijazah. Jadi kalau kalian teman-teman lihat biasanya tuh orang-orang Iran pakai sorban hitam, sorban putih. Nah itu ada perbedaan sebenarnya. Kalau pakai sorban itu biasanya sudah dapat ijazah, sudah dapat bersanad karena sudah mengikuti pendidikan di hauzah. Hauzah itu semacam pesantren buat orang Iran. Di hauzah itu orang Iran belajar tentang fikih, belajar tentang
mantik, ilmu kalam, segala hal yang berkaitan dengan agama, sampai kemudian satu tingkatan dia akan dilantik sebagai seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang memiliki kemampuan dalam menentukan ijtihad dan juga memberikan fatwa. Dan kalau sudah mujtahid, biasanya akan mendapatkan gelar Hujjatul Islam. Hujjatul Islam itu artinya adalah bukti Islam, bahwa ada orang-orang yang kemudian bisa menegakkan agama Islam dengan cara yang sangat istiqomah dan konsisten menurut ajaran mazhab Ja'fariyah. Nah, Hujjatul Islam itu tingkatan pertama dan biasanya itu akan dievaluasi dalam 10 tahun gitu. Apakah layak memegang peran ini, dan Hujjatul Islam biasanya akan memegang peran di Majlis Khorbagan. Majlis Khorbagan ini adalah majelis penasehatnya Rahbar atau pemimpin besar revolusi Iran. Nah, Khorbagan ini nanti mereka juga akan saling mengevaluasi satu sama lain, memberikan saran, dan nanti ketika sudah menyampai tahapan tertentu, maka satu Hujjatul Islam itu bisa menjadi ayatullah. Ayatullah itu ibaratnya fatwanya itu sudah mutlak gitu ya, sudah yang terutama kalau tingkatannya ayatullah al-uzma yang tinggi sekali derajat ayatullahnya itu, sampai kemudian kalau dia sudah berfatwa itu ibaratnya sudah tidak bisa tertolak lagi karena istihadnya itu sudah level yang paling mentok, sudah paling tinggi dan tidak bisa diganggu-gugat. Nah, bagaimana posisi Khamenei setelah Raisi meninggal? Khamenei itu hanyalah satu bagian dari sistem marja'iyah ini yang kemudian nanti dia bisa diregenerasi. Hanya saja dia posisi Rahbar inilah posisi politik juga gitu ya. Selain juga dia posisi spiritual, dia posisi politik. Ada kontestasi politik di antara circle-circle, di antara pusat-pusat gravitasi keagamaan di Iran. Ada Qom, ada Mashhad, ada Tehran, ada bahkan Najaf dan Karbala juga masuk hitungan. Meskipun mereka di Irak gitu ya, tapi mereka juga punya pengaruh gitu. Nah, kebetulan presiden Iran yang baru almarhum ini, Presiden Raisi, ini adalah mantunya Ayatullah Alamul Huda. Ya. Ayatullah Alamul Huda ini imam sholat Jumat yang juga punya keterkaitan kuat sekali dengan Khomeini, Imam Ayatullah Ruhullah Khomeini, dan ibaratnya ada satu hal yang membuat Khamenei dan juga Raisi ini punya konflik begitu. Ya, karena ada beberapa perbedaan kepentingan dalam memandang masalah politik, sehingga sekarang ada isu di Iran yang bilang bahwa ada satu upaya untuk menaikkan anaknya Mojtaba Khamenei, anaknya Ali Khamenei ini sebagai rahbar. Dan ini sangat ditentang oleh beberapa ulama-ulama Iran, marja Iran, bilang bahwa kalau marja itu sistemnya jelas kompetensi, bukan bapak ke anak, bukan dinasti. Enggak, kita sedang tidak membahas Indonesia. Kita membahas Iran, bukan dinasti, tapi semuanya kompetensi akademik. Dan biasanya kalau saya pernah dengar dari seorang pemuka agama, pemuka Syiah di Indonesia itu, beliau bilang, ya ini bukan hanya soal kompetensi, soal wahyu. Soal ini kan karena kalau menurut orang Syiah kan, ya ada wahyu-wahyu yang masih berlanjut sistemnya gitu. Salah satunya adalah dapat mengilhami para ulama marja untuk memilih siapa yang akan menjadi ayatullah begitu, Bu. Jadi nanti kita lihat bagaimana dinamikanya. Terutama nanti setelah Ali Khamenei wafat, itu akan lebih menarik lagi. Nah, itu, Bung. Menarik. Iya. Nah, sekarang ini, Bung, kita move on ke isu ini, Bung. Kayaknya agak kurang seru kalau kita nggak mau menyentuh dinamika geopolitik, ya kan? Apalagi nih helikopter kemarin itu kan jatuh di perbatasan Azerbaijan Iran, sehingga banyak muncul spekulasi, Bung ya. Jangan-jangan agen Mossad ini yang mengendalikan helikopter, padahal kemarin sampai ada ini bukan kita tidak sensitif ya, tapi sempat ada beberapa candaan-candaan yang memang kurang bertanggung jawab, katanya ini orang Yahudi yang ya muncullah banyak konspirasi ya terkait dengan jatuhnya pesawat ini, padahal mungkin faktornya memang alam. Memang karena waktu itu di pegunungan ya, Bung. Nah, sekarang yang mau saya tanya ke Bung Uta nih, karena Bung Uta adalah pakar geopolitik Timur Tengah. Apa sih, Bung, kira-kira dampak terhadap politik Timur Tengah, terutama dengan berlanjutnya dinamika di Gaza ini, Bung? Gimana, Bung? Sebenarnya kalau kita melihat geopolitik Iran, maksudnya gimana implikasinya, kita pasti akan balik lagi ke sistem negara Iran yang tadi, gitu.
Karena sistem yang ada dengan Iran yang sekarang dengan Rahbar dan kemudian sekarang juga udah dipilih ya untuk yang pejabat sementaranya, itu juga sudah dipilih sehingga sebenarnya Iran itu bisa survive dan relatif stabil dalam politik luar negerinya di kawasan Timur Tengah. Dan kalau misalnya kita melihat faksi-faksi Syiah yang bertebaran di Timur Tengah ya, contohnya ada Hezbollah, ya kan, kemudian Houthi. Kalau kita kembali lagi ke ajaran Syiah tadi, marja. Namanya marja itu berarti rujukan. Jadi orang Syiah itu dia tidak kemudian bertindak sendiri, apalagi kalau misalnya itu perang keagamaan gitu, tidak akan bertindak sendiri tapi akan mengikuti marja, orang yang dirujuknya gitu. Jadi lumayan top down gitu ya, dan yang dirujuk paling atas tentunya saat ini adalah Rahbar. Jadi selama Rahbarnya ada di sana, maka yang lainnya pun juga mau presidennya meninggal tapi yang lainnya akan tetap seperti itu gitu. Nah, ketika kita melihat apa yang terjadi di Gaza ya, kita melihat pemberitaan media gitu, dan kemudian gimana kita melihat diaspora Iran di luar yang kemudian mengibarkan bendera Iran masa Pahlavi itu. Nah itu kita melihat wah seakan-akan Iran tuh selesai. Padahal kenyataannya tidak. Gitu, Iran tuh tidak selesai gitu. Karena berbeda dengan negara lain, dia ini theocracy ya, di mana kekuasaan itu dipercaya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang mengaturnya di dunia sebagai pemimpin umat itu adalah rahbar, dan presiden itu bisa dibilang hanya administrative job ya. Jadi overall kalau misalnya kita melihat di pemberitaan media barat, media yang tadi Bung Haza bilang ya, bahwa media yang punya bias tertentu gitu terhadap Syiah, pasti dia akan melihat oh ini tuh seperti akhir dari Iran gitu. Seperti akhir dari Iran, mungkin akhir juga dari proksi Iran yang ada di Timur Tengah seperti Houthi dan juga Hezbollah, yang kenyataannya tentunya ini bukanlah akhir, karena Iran tentunya pemimpin utamanya tetap berada di Rahbar. Dan perlu dilihat juga bahwa sekutu Iran dengan negara-negara lain yang non negara barat itu juga masih kuat juga. Jadi kalau menurut saya tidak akan banyak berubah dari mulai apa yang terjadi. Misalnya apakah Hizbullah akan berhenti menyerang Israel? Kayaknya enggak juga gitu. Apakah Houthi akan berhenti menyerang kapal-kapal Israel? Enggak juga gitu. Jadi akan tetap sama, karena tadi ya pentingnya memahami agama dan HI ya. Jadi ada marja et-taqlid, bagaimana kemudian struktur keagamaan dan juga kemasyarakatan orang Syiah itu yang menjadikannya very top down, dan ya bisa dibilang yang topnya masih ada Rahbar gitu. Jadi saya bisa bilang mungkin nggak akan terlalu banyak berubah, meskipun media barat banyak yang bilang it seems like the end of Iran gitu ya, tapi pada kenyataannya menurut saya enggak. Nah ini isu the end of Iran ini kan seringkali digaungkan ya sama pihak barat ya, terutama Amerika nih sama Iran. Dan kemarin kita lihat respon-respon dari politisi Amerika Serikat ya beragam sih. Tapi di Israel jelas mereka sangat menganggap ini sebagai sebuah hal yang sudah waktunya gitu ya. Iran akan runtuh pada suatu saatnya ya. Ini kalau kata orang Iran, ini adalah karma bagi pemimpin Iran yang sering bilang bahwa Israel akan musnah, ternyata pemimpinnya musnah begitu. Nah Bung, gimana sih Bung kita melihat pernyataan-pernyataan publik dari Israel dan Amerika Serikat terkait dengan Iran dalam waktu belakangan ini? Karena ini kan sebenarnya merupakan bagian dari eskalasi politik yang sudah terjadi sejak adanya serangan Israel ke kedutaan besar Iran di Damaskus. Nah itu gimana Bung melihatnya tuh? Karena ini kan kita harus melihatnya dalam satu timeline yang agak panjang nih.
gitu. Nggak bisa dalam satu masa yang singkat dalam kasus kewafatannya Presiden Rais itu seperti apa? Betul. Kalau misalnya kita kembali lagi ya, kita melihat geopolitik yang sekarang terjadi. Kita sebenarnya bisa merefleksikan apa yang terjadi sekarang dengan apa yang terjadi pada masa Perang Dingin. Ya. Gitu. Ada proksi, perang proksi, di mana aktor-aktor besar itu bukan yang turun langsung berperang. Betul. Yang mana kita tahu di sini ada Rusia, ada Iran, dan juga ada China ya, Tiongkok, dan mereka sangat dekat ya. Termasuk juga kenapa Iran itu bisa keep survive dari embargo, Rusia bisa keep survive karena mereka saling bekerja sama ya. Itu di antara mereka dan negara-negara Asia Tengah tentunya karena pasarnya Asia Tengah ya 3 negara ini gitu kan. Betul. Nah ini yang kemudian kita melihat ketika permasalahan Israel. Israel adalah salah satu proksinya dari Barat melawan Timur kalau misalnya kita lihat, di mana yang Timur itu mendukung Palestina dan yang Barat itu mendukung Israel. Jadi ketika di Israel, di Amerika itu menganggap bahwa ini adalah the end ya, apalagi kalau misalnya ada anggapan ya dari segelintir orang Yahudi bahwa siapapun yang menyerang bangsa Yahudi dia akan hancur. Nah itu ada anggapan itu kan dari orang-orang Yahudi dan ini seperti jawaban, gitu kan? Terlihatnya seperti jawaban gitu. Wah karena Presiden Iran nih anti terhadap Israel dan Yahudi, makanya dia kecelakaan. Iya gitu. betul. Tapi tentunya dalam akademis kita tidak bisa melihatnya seperti itu ya. Kita tidak bisa melihat seperti itu. Nggak boleh. Dan kita tetap harus melihat bahwa tentunya Amerika Serikat dan Israel punya kepentingan untuk melawan Iran atau mencegah dominasi Iran di Timur Tengah. Kalau misalnya kita lihat Iran sekarang udah mendominasi di Yaman, Irak, dan juga Suriah. Dan Lebanon di selatan Lebanon ya. Nah kita bisa melihat Iran itu sudah mulai mencengkram ke beberapa negara. Tentunya ini tidak mau satu hal yang tidak diinginkan oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat itu ingin tetap mencengkram di wilayah Timur Tengah karena dia sudah agak kehilangan cengkraman di Amerika Latin ya. Jadi dia mencoba untuk ke Timur Tengah gitu, tetap menjaga cengkraman di Timur Tengah dan salah satunya adalah dengan mendukung Israel gitu. Kalau misalnya dia tidak mendukung Israel ya dengan dinamika politik yang terjadi bisa jadi nanti yang cengkraman dia dan sekutunya dia bisa lari ke wilayah timur semua gitu. Kalau misalnya kita melihat contohnya Arab Saudi membuat perjanjian damai dengan Iran yang dibroker oleh China ya, itu kan ada tendensi bahwa Arab Saudi jangan-jangan dia mau ke timur nih gitu, nggak ke barat lagi gitu. Nah itu satu hal yang juga dicegah oleh Amerika tuh untuk terjadi. Jadi Amerika tetap ingin mempertahankan hegemoninya ya melalui menunjukkan itu ya sekarang dengan Israel ini. Ya, berarti kiamat masih jauh ya Bung ya? Masih jauh kiamat. Kan orang-orang sering kali ngobrolnya, wah ntar lagi Imam Mahdi mau datang nih. Ya kan, udah ada bendera hitam segala macam. Masih jauh berarti kan. Ini sebenarnya soal apa Bung? Balance of power gak sih? Betul. Balance of power. Itu balance of power. Ya, berarti inilah ya, kita coba hilangkan asumsi bahwa bentar lagi pasukan Imam Mahdi datang segala macam. Ya ini masih dalam ini dunia manusia ya Bung ya. Dengan segala perbedaan kepentingan dan juga kontestasi politik gitu. Antar aktor yang berbeda ya. Ini terlepas dari keyakinan keagamaan tentunya ya. Jadi kita melihat dalam perspektif yang sangat real politik begitu. Kalau kata dalam teori HI seperti itu. Kan ngobrol ala IR. Ngobrol ala IR, iya. Bukan ceramah agama, bukan sesi kultum. Itu ada lagi. Itu beda sesi. Beda sesi. Okay. Nanti kita bisa bicara soal itu di kesempatan berikutnya. Nah, ini Bung terakhir untuk wrap up semua hal yang kita bicarakan. Nah, tentunya kalau bicara soal Iran tuh nggak lengkap bicara tentang Tiongkok sama Rusia. Wah itu pasti itu dua best friend forever-nya Iran. Salah satu hal yang membuat Iran bertahan sampai sekarang kan juga Tiongkok dan Rusia. Apalagi nih di eranya Presiden Ibrahim Raisi itu kalau nggak salah ada proyek BRI gede-gedean tuh di Iran.
Wow, gede sekali. Katanya nilai investasinya berapa, Bung? Saya nggak tahu tuh. Saya juga nggak Pokoknya gede, dan itu merupakan salah satu lifeline yang mendukung ekonomi Iran itu bisa bertahan dari sanksi, ya, dari sanksi Barat yang membuat ekonomi Iran itu sangat ini ya, dalam posisi yang sangat berbahaya begitu. Nah, Bung, gimana nih kita melihat ke depannya Iran kondisi politik dan ekonomi yang seperti apa setelah wafatnya Presiden Raisi? Apakah nanti tetap akan stabil atau menuju krisis? Bagaimana peran Tiongkok dan Rusia dalam membantu Iran di tengah ketidakstabilan ini gitu? Oke. Kalau misalnya yang kita bisa perhatikan ya, contohnya kemarin itu Putin dan Xi Jinping itu udah menyatakan bahwa Raisi is their best friend. Yeah. Ya, jadi Raisi itu adalah their best friend, dan Iran itu juga adalah best friend dari Tiongkok dan juga Rusia. Betul. Kalau yang saya perhatikan sekarang, kalau misal dari segi ekonomi, terlepas dari misalnya kita melihat agama ya, kita bisa melihat contohnya ada Shanghai Cooperation Organization, di mana di situ ada Tiongkok, Rusia, Iran, dan ada negara-negara Asia Tengah di situ ya. Di mana ini bekerja sama dalam bidang perekonomian. Jadi ketika negara-negara ini disanksi, misalnya Rusia kena sanksi, Iran kena sanksi, di mana kemudian produk-produk itu tidak dapat masuk ke negara Iran dari barat, negara barat, tapi masih bisa masuk produk-produk dari wilayah-wilayah lain di wilayah dari SCO ini. Kita ambil contoh misalnya yang terjadi di Rusia sebelumnya, itu bagaimana ketika Rusia menyerang Ukraina dan produk-produk itu orang berpikir bahwa karena embargo Rusia nggak akan ada makanan. Tapi kemudian makanan datang dari tempat lain, dari negara Asia Tengah, dari China gitu, untuk kemudian masuk ke Rusia dan mengisi kekosongan pasar yang ada di Rusia. Dan itu pun yang sudah terjadi di Iran gitu. Bagaimana produk-produk itu datang dari negara-negara lainnya di luar Iran, dari Tiongkok dan juga Rusia, sehingga the livelihood of the Islamic Republic itu tetap terus berjalan gitu. Makanya ketika kita membahas bahwa Iran tuh sudah, kalau kita lihat ya, krisis perekonomian dunia itu dia survive dari 2008 ya, contohnya itu dia survive 2008 meskipun dia ada embargo, meskipun mata uangnya itu menjadi sangat kecil ya, kecil sekali. Meskipun mata uangnya sangat kecil, tapi kalau kita lihat dari misalnya dari tahun 10 tahun saja, 10 tahun terakhir. Oke, jadi kalau misalnya kita tadi bandingkan dengan Turki, ya Turki yang inflasinya jatuh, ya Iran itu memang jatuh tapi dia smooth perlahan gitu ya. Meskipun sekarang jadi kecil banget mata uangnya Iran itu karena embargo, tapi the livelihood of the people. Kemudian kita melihat juga misalnya exposure dari yang ada di Iran yang terkait dengan teknologi itu juga sudah banyak disupport oleh dua negara ini gitu. Dan seperti contohnya kemarin ketika Rusia sebenarnya saling membantu ya. Contohnya ketika Rusia menyerang Ukraina kan ada senjatanya dari Iran gitu. Nah itu yang kita bisa melihatnya. Nah ini menurut saya ada satu hal yang menarik, Bung. Ya, gimana nih? Ini analisis saya aja ya. Ya, oke. Nah jadi kalau saya lihat tiga negara ini sebenarnya bersama dengan Brazil dan South Africa ya, mencoba untuk menjatuhkan Barat. Makanya kenapa kemudian orang berpikir kenapa Afrika Selatan ya yang ke ICC. Betul. Ya kan? Betul. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang Brazil juga sedang mencoba untuk menjadi leader untuk di Amerika Latin gitu. Dan yang mana Amerika Latin sendiri itu udah punya distrust dengan Amerika Serikat gitu kan. Nah itu yang kita lihat bahwa negara BRICS ini kan mencoba untuk replacing Amerika sebagai superpower gitu. Dan di sini salah satunya adalah dari segi proxy war. Nah proxy war ini kalau kita lihat ada di 3 front ya. Nah, front pertama itu di Ukraina.
front kedua itu di Timur Tengah, di Israel Palestina, dan front yang ketiga itu adalah Taiwan. Karena secara teori kalau satu negara berfokus pada 3 front perang yang berbeda, dia akan kalah. Secara teori. Gitu. Nah kalau sekarang kan kita melihat bahwa contohnya Tiongkok ini udah mulai mancing, ya kan, dengan pesawatnya masuk ke perairan Taiwan, gitu kan. Tapi kan belum ada serangan apapun. Iya, betul. Nah, cuma kalau itu diserang, terus Amerika harus ngurusin Israel, terus dia harus ngurusin Ukraina, pasti ada satu yang akan dia tinggal. Betul. Tapi kalau menurut saya yang akan ditinggal adalah Ukraina dulu. Dari 3 itu yang akan tidak pentingkan tuh Ukraina. Oh, begitu. Kalau menurut saya, karena yang satu Asia Pasifik, lebih strategis. Very strategic karena sekarang Asian century. Betul. Kayak di Indonesia aja kita bisa bilang bahwa extreme poverty we don't have it. Iya sih. Gitu. Tapi poverty ada. Tapi enggak yang extreme poverty di Indonesia ini gitu. Dan Indonesia juga secara ekonomi terus berkembang. Begitu juga dengan negara-negara Asia yang lain. Jadi this is the Asian century. Maka Amerika tuh mau secure Taiwan for that Asian century. Right? Nah ini yang kalau misalnya analisis saya, tetap Iran akan tetap begitu. Ya, dengan stance-nya dan dengan bantuannya Tiongkok dan juga Rusia di Timur Tengah. Dan kalau menurut saya this is not the end of Iran, kecuali ada disusupi dari dalam. Nah jadi yang faksi-faksi tadi itu kemudian disusupi oleh Barat untuk kemudian menentang pemerintah, membuat huru hara. Nah itu bisa jadi hancurnya justru dari dalam, bukan dari luar. Gitu. Ya berarti memang ada internal dan external dimension ya Bung ya dalam dinamika Iran ini. Makanya jadi rumit tuh bicarakan ini. Oh itu dia. Ya, betul. Nah itu. Oke. Baik. Kayaknya sebenarnya masih banyak banget yang harus dibahas ini ya. Terkait dengan Iran ini. Nggak habis-habis memang. Cuma sayangnya kita melihat di sana kayaknya udah habis nih waktunya. Bener. Oke. Baik. Sobat Ngalir semua, terima kasih karena telah mendengarkan podcast ini. Saya Muhammad Reski Utama beserta dengan Bung Hazamin Fadli Robi, kami undur diri dan jangan lupa untuk like di video dan juga check out YouTube dari Hubungan Internasional tentunya. Subscribe juga, jadi karena banyak sekali nggak cuma ada podcast ini tapi juga ada event-event yang lain. Bisa teman-teman sobat ngalir ikuti. Mungkin itu saja ya. Itu aja Bung. Makasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.